Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anas Ahmad dari foodketo.com ya. Alhamdulillah hari ini kita ada di hari Senin di akhir bulan Maret tanggal 30 Maret 2020 ya. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di seluruh dunia hari ini ya, di seluruh Nusantara hari ini ya. Buat teman-teman yang baru join, saya mau informasikan bahwa tiap hari saya akan berusaha membuat konten-konten yang bermanfaat, video-video yang bermanfaat, yang menginspirasi kita semua sehingga di masa working from home, belajar dari rumah ini kita membuat diri kita semakin semangat. Dan yang paling penting adalah kita tetap bertumbuh walaupun kita hanya ada di rumah, teman-teman ya. Walaupun ada di rumah, kita stay produktif, kita bisa menjadi lebih pinter, kita memiliki skill-skill baru ya. Sehingga pastikan teman-teman selalu nonton video-video saya sebelumnya. Sudah ada 3 video yang sudah saya bagikan ke teman-teman semua. Oke, hari ini saya mau bicara tentang stay positif, teman-teman ya. Dalam waktu 2 minggu terakhir ini, teman-teman, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini ibaratnya terjadi sebuah krisis, teman-teman ya. Kenapa kok krisis? Ya sebenarnya krisis itu sering terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman ya. Ada krisis yang cuma terjadi 1 jam ya. Misalnya anak-anak berantem ya, ribut, kemudian ada yang nangis ya. Itu juga krisis, teman-teman ya. Kita bagaimana menenangkan mereka, bagaimana kita bisa mendamaikan mereka agar mereka tenang kembali ya. Ataupun misalnya kita sedang berpergian naik sepeda motor atau naik mobil, kemudian bannya itu bocor. Itu juga krisis, teman-teman ya. Tapi kita mungkin gak lama-lama lah, kita langsung ganti ban atau kita cari tukang tambal ban. Kemungkinan proses krisisnya hanya terjadi sekitar 1 jam aja. Kemudian ada juga krisis yang terjadinya 1 hari, teman-teman ya. Ada yang terjadinya 1 minggu ya. Ada yang terjadinya 1 bulan. Ada yang terjadinya mungkin 1 tahun. Bahkan mungkin akan ada krisis yang bertahun-tahun kita mengalaminya gitu ya. Misalnya krisis yang lebih panjang, tadi krisis yang pendek kan misalnya ban bocor. Krisis yang lebih panjang misalnya apa? Misalnya banjir ya, seperti di awal tahun di Januari yang lalu kita kebanjiran ya. Mungkin banjirnya cuma 1 hari atau 2 hari aja, teman-teman ya. Kemudian akhirnya surut. Tetapi setelah itu kita mungkin harus bersihin rumah, harus bongkar-bongkar. Bahkan di dekat rumah saya itu ada Mall Cipinang, itu baru bisa buka setelah 2 bulan setelah banjir, teman-teman ya. Karena mereka harus mempersiapkan, membereskan, kemudian karena basement sampai lantai ground itu penuh dengan air, teman-teman ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin like-nya dulu dari teman-teman, jempol-jempolnya. Kalau teman-teman memang mendapatkan manfaat dari video-video yang kita buat, kasih like-nya yang banyak, biar saya juga semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, gratis untuk teman-teman semua gitu ya. Jadi kasih dulu jempolnya, kasih dulu like-nya ya. Karena like itu adalah energi positif, teman-teman ya. Mengapresiasi itu energi positif, teman-teman. Memuji itu adalah energi positif, teman-teman ya. Jadi kita harus, sekarang kan temanya stay positif ya. Jadi kita harus selalu positif ya. Selalu ceria, selalu bahagia. Nanti kita akan bahas satu persatu positifnya itu seperti apa, teman-teman. Oke. Kemudian kalau kita bicara krisis tadi, teman-teman ya, ada yang tadi 1 jam, ada yang 1 hari, yang 1 bulan, yang 1 minggu, yang 1 tahun ya. Banyak sekali. Dan kita akan bertumbuh ketika kita bisa menyelesaikan krisis itu lebih cepat, teman-teman ya. Misalnya dulu kalau banjir kita butuh bersih-bersih, waktunya mungkin 1 minggu gitu ya. Tetapi setelah beberapa kejadian kita semakin tahu, kita semakin ahli, kita bisa bereskan krisis banjir itu dalam hanya 3 hari, teman-teman. Seperti itulah proses bagaimana kita bertumbuh ya. Dalam hari ini kita harus stay positif, termasuk tadi yang menghadapi krisis berat badan, teman-teman ya. Kalau teman-teman saat ini ada gangguan berat badan, maksudnya bukan gangguan berat badan, artinya berat badannya berlebihan gitu ya, teman-teman. Ataupun teman-teman yang sedang dalam proses terapi, mungkin ada masalah diabetes atau cancer, darah tinggi, ya apapun itu masalah kesehatan Anda. Itulah krisis yang teman-teman harus hadapi dan teman-teman harus mencari cara bagaimana menyelesaikan krisis tersebut.
Dan yang paling penting kita kuasai itu adalah stay positif, baik di body kita, dalam tubuh kita, ya, dalam mind kita, dan dalam soul kita, teman-teman, ya. Jadi 3 komponen ini nggak bisa terlepas, ya. Ini yang menempel di diri kita, ini yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada diri kita, dan kita harus bisa menjaganya tetap dalam kondisi yang positif. Oke, sekarang kita mau bahas satu persatu. Yang pertama adalah body, teman-teman. Bagaimana kita bisa stay in body positif dalam kondisi krisis seperti ini? Yang pertama adalah udara segar, ya. Jadi teman-teman sekarang kan working from home, kemudian belajar dari rumah. Pastikan teman-teman gak harus selalu di dalam rumah ber-AC, teman-teman, ya. Kalau mungkin teman-teman yang tinggalnya di rumah, mungkin teman-teman matikan AC-nya, teman-teman keluar berjemur lah, bagus sekali, ya. Berjemur bukan cuma dapat sinar mataharinya, tetapi teman-teman mendapatkan apa? Udara segar. Oksigen yang cukup, itu sangat penting sekali, teman-teman, ya. Kalau teman-teman tinggalnya di apartemen, buka jendelanya, ya, di pagi hari ketika udara itu masih bersih, ya, tentunya, ya, udara segar, udara bersih, matikan AC-nya. Jangan terus-menerus menggunakan udara AC karena itu juga nggak bagus, ya. Udara AC terlalu kering, kemudian itu membuat pernafasan kita nggak bagus, sirkulasi udara nggak bagus, apalagi kita nggak bisa keluar-keluar, ya. Ya udah, teman-teman lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa teman-teman lakukan agar terjadi sirkulasi udara dan kita bisa menghirup oksigen yang segar, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, ya, matahari, ya. Matahari bagus sekali karena kita bisa mendapatkan kehangatan, kita mendapatkan sinar, ya. Tapi tentu jangan sampai gosong juga, ya, di secukupnya lah gitu, ya. Teman-teman bisa mengeluarkan keringat, mengeluarkan racun-racun dengan berjemur lah, ya. Mendapatkan udara segar, ya. Itu penting. Dan yang ketiga adalah body posture, teman-teman, ya. Kalau teman-teman posisinya itu, tubuhnya itu badannya seperti ini, ya, sedih begini, loyo, ya, nggak bersemangat, ya, seperti ini, tentu itu akan menghasilkan juga body yang negatif, teman-teman. Jadi teman-teman harus mengatur tubuhnya tegak, ya, badannya tegak, posturnya bagus, ya. Ini akan membantu teman-teman stay healthy and stay positive, ya. Coba teman-teman lihat sekarang, kalau anak-anak bayi atau anak kecil lagi nangis, ya, apa yang mereka lakukan? Bagaimana wajahnya dia? Bagaimana? Mereka pasti akan nunduk, ya kan? Lemah, lesu, bahunya ke depan, ya. Karena body posture itu menentukan our emotion. Our motion change our emotion. Itu yang teman-teman harus sadari. Kalau saya ngomongnya kayak gini nih, saya jadi lebih semangat, teman-teman, dibandingkan saya ngomongnya kalau lemes itu ya gimana, ya. Jadi teman-teman jangan mau lemes. Ya nggak mungkin, nggak bisa, teman-teman. Kalau teman-teman mau bersemangat, mau positif, auranya juga harus positif, auranya juga harus bersemangat, gitu, teman-teman, ya. Itu teman-teman harus sadari bahwa dirinya, tubuhnya itu mempengaruhi emosi kita, ya. Emotion and mind ini adanya di sini. Please stay positif. Ketika teman-teman sudah memiliki postur yang tegak, kemudian memiliki antara pikiran, ya, pikiran dan emosi ini bisa saling connect, itu akan saling terjaga. Kita memiliki energi yang positif, teman-teman, sehingga kita bisa menjaga diri kita, bisa membentengi diri kita dari hal-hal negatif yang datang terhadap diri kita. Ingat, pelajaran pertama yang saya sudah jelaskan kepada teman-teman adalah bagaimana teman-teman bisa membedakan hal apa yang bisa teman-teman kontrol, hal apa yang nggak bisa teman-teman kontrol. Virus teman-teman nggak bisa kontrol, dolar nggak bisa teman-teman kontrol, harga beras teman-teman nggak bisa kontrol, apalagi ya misalnya akan terjadi karantina, teman-teman nggak bisa kontrol. Tapi apa yang teman rasakan, apa yang akan teman lakukan, buku apa yang teman-teman baca, makanan apa yang mau teman-teman makan, minuman apa yang mau teman-teman minum, semuanya bisa teman-teman kontrol. Sehingga pastikan teman-teman sudah menyadari hal mana yang bisa dikontrol, hal mana yang nggak bisa teman-teman kontrol, ya. Kemudian berikutnya tentang mind, batasi penggunaan smartphone, teman-teman, ya. Kalau bisa handphonenya itu di silent, masukkan ke dalam lemari ketika teman-teman bekerja atau ketika teman-teman belajar, ya. Kenapa? Kalau kita pakai handphone itu kita mudah sekali terganggu dan nggak bisa fokus, teman-teman. Nanti bentar-bentar nengokin WhatsApp, bentar-bentar liatin Instagram, bentar-bentar liatin Facebook, ya.
kondisi itu sangat mengganggu fokus kita teman-teman ya. Kalau bisa belajar sampai selesai dulu, baru luangkan waktu beristirahat. Katakan 5 menit, 10 menit boleh. Ya, boleh main game, boleh nonton YouTube lah, nonton Netflix lah, atau apapun itu. Tapi teman-teman, ketika teman-teman sedang bekerja, ketika teman-teman sedang belajar, fokus pada hal yang dikerjakan. Hanya satu saja yang teman-teman lakukan. Ya, minimal Anda bisa punya time span antara 20 sampai 30 menit. Jangan ada gangguan lagi. Simpen smartphone itu karena berbahaya untuk pikiran kita, ya. Selamat sore Mas Anas Bekasi hadir. Thank you Mas Michael Edwin. Ada Mbak Adiana Cartika, ada Ibu Hamidun Raf, ada Mas Ismail Zewa. Bagaimana kabarnya Mas Ismail Zewa? Lama gak ketemu nih. Ada Mas Aryo Tejo, ada Ibu Elizabeth Safitri, thank you yang udah pada nonton. Mudah-mudahan video-video dari grup Ketogenik Indonesia bisa bermanfaat untuk Anda semua ya. Oke, kita akan langsung sharing yang ketiga tentang soul. Ya, setelah kita berikhtiar dengan body and mind, berikutnya kita harus meyakini bahwa kita ini adalah makhluk teman-teman ya. Segala daya, upaya, kekuatan itu pada hakikatnya adalah milik Allah teman-teman ya. Kita kembalikan semua kepada Allah teman-teman ya. Bukan berarti kita menyerah, tidak ya. Kita sudah melakukan usaha, itu yang harus teman-teman lakukan ya. Teman-teman bekerja dulu, teman-teman berusaha semaksimal mungkin, habis-habisan kerja keras, berjuang keras, belajar sungguh-sungguh ya. Kemudian serahkan semua hasilnya kepada Allah, karena tugas kita hanyalah berusaha. Hasilnya serahkan pada kuasa Allah semata ya. Karena hanya kepadanya lah kita kembali, dan hanya kepadanya lah kita mohon pertolongan ya. Kembalikan semuanya, dan jangan lupa kita harus memiliki rasa cinta ya. Tadi sudah ada hubungan vertikal, lakukan juga hubungan horizontal teman-teman. Teman-teman peduli berbagi kepada sesama ya. Dalam kondisi yang seperti ini, banyak teman-teman yang mungkin orang-orang yang sulit makan, orang-orang yang harus bekerja, misalnya pedagang di pasar atau dia berjualan harian, mungkin mereka membutuhkan bantuan kita teman-teman. Jadi sisihkan sebagian rezeki Anda, rezeki yang Anda miliki untuk mereka semua. Karena pada hakikatnya apa yang kita berikan itu akan kembali kepada diri kita, dan itu yang menjadi tabungan sesungguhnya teman-teman ya. Bukan apa yang kita simpan, tapi apa yang kita keluarkan, itulah harta kita yang sesungguhnya, yang menjadi catatan pahala nanti di akhirat kelak. Subhanallah wa ta'ala. Ya, alhamdulillah birabbil alamin. Jadi saya ulangi kesimpulan buat teman-teman yang mau ngasih komentar, silakan ngasih komentar. Kita stay positif secara body, postur, udara, minuman, makanan, kita berikan yang sehat-sehat. Pikiran ada pikiran dan emosi, ada otak kanan dan otak kiri. Kita harus jaga. Hindarkan dari gelombang-gelombang negatif, berita-berita negatif ya, minggirkan semua. Kemudian soul adalah hubungan kita ke atas dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan dengan sesama manusia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang akan berbuka puasa di hari Senin ini. Alhamdulillah saya hari ini ikut berpuasa. Saya merasakan lapar teman-teman, saya merasakan haus teman-teman. Tapi saya tetap ingin juga berbagi bersama sahabat-sahabat semua. Dan kalau kita merasa kuat untuk berpuasa, berpuasalah teman-teman. Tapi kalau teman-teman merasa tidak fit, ya jangan berpuasa. Sama halnya dengan nanti puasa Ramadan ya. Kalau teman-teman diberikan kekuatan untuk berpuasa, lakukan puasa dengan maksimal ya. Kalau teman-teman gak kuat, ya teman-teman ikhtiar dulu untuk sehatkan badannya sehingga nanti bisa berpuasa. Terima kasih, tonton semua video saya, kemudian subscribe juga di YouTube Anas Ahmad, follow Instagram Anas Ahmad. Mudah-mudahan saya semakin bersemangat memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.